Beberapa hari yang lalu, Mikrotik baru aja ngumumin bahwa mereka ngerilis router OS versi 7.20.7. Yang berbeda sekarang adalah channelnya bukan lagi stable, melainkan udah long term. Yang dimana berarti fitur-fitur di router OS versi 7 udah gak bakal berubah banyak banget. Nah, maka dari itu, aku mutusin untuk bikin video series ini di mana kita bakal belajar bareng-bareng gimana caranya mengkonfigurasi Mikrotik router OS 7 dan pakai Winbox versi 4. Yang dimana materi video series ini akan belajar lebih ke dasar-dasarnya. Terus kita juga bakal mengikuti acuan materi dari sertifikasi MTCNA, yang dimana itu masih basic, tapi karena materinya ini masih di router OS 6, kita bakal merubah ke router OS versi 7, ya aku sih. Nah, nanti perubahan-perubahan itu atau perbedaan di router OS versi 6 dan router OS versi 7 ini bakal aku bahas lebih lanjut lagi di video-video selanjutnya. Nah, nggak usah nunggu lebih lama lagi, kita langsung aja ke pembahasan materi pertama, yaitu tentang mikrotiknya sendiri. Oke, jadi langsung aja kita ke pembahasan pertama kita. Apa itu mikrotik? Bagi yang belum tahu mikrotik atau yang masih terdengar asing, mikrotik sendiri ini adalah perusahaan, bukan merek kacang atau merek HP atau merek mobil. Perusahaannya sendiri ini memproduksi alat-alat jaringan, misalkan kayak router, switch, dan lain-lainnya. Nah, perusahaannya sendiri terletak di Riga, Latvia. Jadi ini adalah kota Riga di Latvia. Nama Mikrotik sendiri itu berasal dari bahasa Latvia, yang berarti jaringan kecil. Nah, bahasa Latvianya sendiri itu Mikrotikos. Nah, perusahaannya sendiri itu berdiri pada tahun 1996. Terus pada 1997 mereka itu membuat software untuk routing di MS-DOS yang bernama TIG. Nah, terus yang paling terkenal sampai sekarang itu router OS mereka bikin dan rilis pada tahun 1997. Namanya router OS yang sekarang kita kenal dengan Mikrotik. Yang kalian setting-setting itu namanya router OS, guys. Jadi gitu tuh. Nah, ini gambar perusahaannya. Oke, terus produknya Mikrotik sendiri ini apa aja sih? Produknya Mikrotik sendiri ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu ada software, terus ada juga hardware. Nah, untuk hardware-nya sendiri yang paling terkenal itu adalah router board yang biasanya kalian beli. Ada RB750, GR3, ada RB4011, RB1011 AHX, 4, dan kawan-kawan. Terus ada peripherals lain yang kalian bisa beli juga. Terus untuk software-nya sendiri ini yang paling terkenal yaitu adalah Winbox yang biasanya kalian pakai buat konfigurasi router OS-nya sendiri. Terus yang pasti router OS-nya sendiri, karena itu kan software kan. Router OS-nya sendiri itu yang biasanya kalian config, yang dimana software-nya itu bisa nge-routing, bisa nge-firewall, dan kawan-kawan. Terus kalau kalian mau nge-install Mikrotik di virtual host, kayak VirtualBox, Proxmox, dan kawan-kawan, kalian pakai yang namanya Cloud Host Router. Nah, terus kalian punya Switch OS buat produk-produk switch dari Mikrotik. Terus kalian juga punya net install kalau kalian mau nge-install ulang Mikrotik kalian. Terus kalian juga punya BTS ini untuk ngetes bandwidth speed antara Mikrotik kalian. Atau ke komputer juga bisa tuh, BTS juga ada aplikasinya buat Windows. Nah, terus ada Dedut kalau kalian pemain skala enterprise butuh monitoring tools yang lebih bagus, kalian bisa pakai yang namanya Dedut. Terus ada yang namanya user manager, kalau misalkan kalian suka untuk voucheran, kalian bisa pakai user manager untuk mengkonfigurasi atau memanage voucher-voucheran kalian. Kayak gitulah. Terus ada Mikrotik app, kalau misalkan kalian pakai HP pengen konfigurasi Mikrotik, kalian juga bisa pakai yang namanya Mikrotik app ini. Nah, terus ada Flashfix. Flashfix ini adalah aplikasi untuk mengkonfigurasi beberapa router board sekaligus gitu. Jadi kalau net install itu satu-satu, kalau misalkan Flashfix itu bisa nge-config beberapa router board sekaligus. Jadi itu beberapa produk dari Mikrotik. Oke, kalau instalasinya sendiri seperti apa? Instalasinya sendiri ini, media instalasinya kalian bisa pakai beberapa media instalasi. Itu. Nah, untuk media instalasinya sendiri itu ada solid state drive,
Ada hard disk, ada DOM, ada flash disk, ada CF disk, terus ada NAND storage juga. Nah, untuk metode instalasinya sendiri, itu kalian bisa pakai flash disk, kalian bisa download ISO-nya, terus di-burn, di-boot, pakai Rufus gitu kan. Terus nanti kalian ke PC kalian, terus setup bootnya itu ke flash disk kalian. Terus nanti kalian tinggal install ke hard disk atau SSD atau apa yang nyantol di PC kalian. Terus ada juga pakai metode net install, di mana metode net install ini kalian bisa download yang namanya NPK file ya kan di websitenya Mikrotik. Terus kalian bisa set bootnya itu ke Ethernet. Terus kalian bisa install tuh lewat situ. Selanjutnya ada CHR, kalian bisa download VMDK atau VDI, terus kalian cantolin ke VirtualBox, atau kalian bisa download raw image-nya, terus kalian convert itu ke Kicau 2 untuk kalian bisa pakai di Proxmox gitu. Oke, terus kita lanjut. Jadi gimana cara kalian bisa download router OS? Misalkan kalian mau install di x86 atau CHR yang kalian harus download. Kalian bisa download itu semua di https://mikrotik.com/download. Jadi kalian bisa pilih arsitektur Mikrotik router board kalian pakai apa. Kalau misalkan x86 ya di PC kalian bisa pilih x86 terus download ISO filenya, kalian burn dan kawan-kawan. Atau kalian bisa download CHR, raw image atau VDI-nya atau VMDK-nya buat kalian import ke software virtualisasi yang kalian pakai. Oke, jadi itu adalah pembahasan tentang apa itu Mikrotik. Jadi bukan kacang, bukan merek mobil, bukan merek HP, tapi perusahaan yang bergerak dalam bidang memproduksi peralatan jaringan internet seperti router, switch, dan kawan-kawan. Letaknya di Riga, Latvia. Jadi kalau misalkan kalian punya duit, kalian juga bisa pergi ke Riga, Latvia, langsung ke headquarter-nya buat beli atau belajar tentang Mikrotik lebih lanjut. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang basic configuration-nya. Kita langsung mulai config secara basic Mikrotik sendiri.